Halo, jumpa kembali dengan saya Tonto Purwotonto di channel Bestari Web TV ya. Hari ini saya mau tes drone 6 in ya, tapi pakai kameranya Runcam Tam baru ini. Runcam Tam baru ya. Pesanan dari Mas Irsyad. Jadi drone ini ganti kepemilikan ya. Sekarang sudah bukan milik saya tapi pemilik Mas Irsyad. Kemudian beliau pakai paket RTF ya, jadi siap terbang. Ini sudah saya belikan remote Radio Master Zoro, Radio Master Zoro, Radio Master Pocket ya. Dan sudah saya setting barusan di masjid. Nyetingnya jadi baru, belum lama. Oke. Langsung saya nyalain aja. Ini kalau dalam saat traveling sebaiknya dilepas ya, karena khawatir patah. Ini dilepas ya. Nanti pas mau terbang baru dipasang lagi ya. Oke. Ini pakainya HTX ya, bukan OpenTX ya. Jadi ini pakai HTX. Bedanya HTX di OpenTX sebenarnya kalau untuk remote kayak gini nggak ada bedanya ya. Jadi improvement HTX itu mantan programmernya OpenTX ya. Jadi mirip sama MySQL dan MariaDB. MariaDB ada kelebihan tapi di area-area tertentu kelebihannya. Sama kayak ini. Ini ada kelebihannya HTX tapi kelebihan hanya bisa dirasakan oleh yang pengguna remote touchscreen ya. Remote kalau kayak gini sih HTX OpenTX sama aja, nggak ada bedanya. Semua menunya juga sama ya. Sama persis. Jadi kalau ada teman yang ini bagus HTX, bagus OpenTX. Kalau saya lihat menurut saya dua-duanya sama untuk remote yang tipe seperti ini ya. Sama tipe kayak tipe Jumper T Pro juga. Mau HTX mau OpenTX sama ya. Kecuali remote yang sudah gede ya, yang harganya mahal, nah baru direkomendasikan pakai HTX ya. Kalau remote yang hobi yang 1 jutaan 2 jutaan nggak ada beda. Ini sudah saya setting, sudah saya binding juga ya. Kemudian untuk ininya, untuk Googlesnya ini nggak saya coba mas. Paling saya coba koneksinya aja ya. Jadi supaya benar-benar grace baru ya. Untuk antena rekomendasi kalau mau jarak jauh pakai antena yang khusus untuk jarak jauh ya. Minimalnya triple patch hybrid, yaitu bisa sampai 2 km ya. Kalau mau jauh lagi pakai Helix 7 tone ya, 7 lilitan atau 12 tone ya. 12 tone itu bisa sampai, ada yang katanya sih bisa 20 kiloan ya untuk VTX nya. Dan kalau mau jauh ya, rekomendasi RX ini diganti juga ya. Ini sampai 2 kilo aman mas, 2 kilo aman ya, 2 kilo aman. Lebih dari 2 kilo saya belum coba ya. Kalau mau bagus pakai yang Happy model yang Diversity, harganya 300.000. Nanti pasang antenanya bisa di lengan kanan dan lengan kiri, atau di depan dan di belakang ya. Itu bisa tambah jauh ya, bisa lebih bagus penerimaannya. Oke, langsung kita terbangkan. Oke, langsung kita terbangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada masalah saat penerbangan. Jadi ini adalah tampilan Googles ya. Tampilan Googles itu berasal dari kamera FPV yang ada di bawah, yang ada di dalam frame ya. Tampilan Googles ini untuk analog ya, untuk drone-drone analog. Tidak ada kaitannya dengan hasil tangkapan dari kamera Runcam atau GoPro atau yang lainnya yang kita tempatkan di atas drone ya. Jadi terpisah satu sama lain ya. Berbeda dengan drone digital yang hasil tangkapan Googlesnya sudah berupa movie digital, sudah bagus ya. Bedanya digital dan analog ini saat gangguan ya. Jadi kalau gangguannya
Itu kalau digital itu kerep apa, bukan kerep jadi kayak nge-freeze. Tapi kalau di analog kayak TV analog gitu. Nah, seperti itu ya. Ada banyak gangguan kayak semut dan lain-lainnya. Tiap orang berbeda ya. Ada yang lebih suka digital, ada yang lebih suka analog. Tapi kalau analog ini kelebihannya ya, yang saat pertama eh, apa, kalau gangguan ya, begitu sinyal tertangkap dia langsung normal lagi ya. Berbeda dengan digital yang butuh waktu ya, jadi kalau untuk long range dan lain-lain yang banyak obstacle juga analog ini lebih, menurut saya ya, analog ini lebih bagus dibanding dengan digital. Hanya kelemahannya karena resolusinya kecil ya. Analog kan dia ber apa mengacu ke standar gambar PAL dan NTSC, jadi nggak bisa resolusi tinggi di luar standar PAL dan NTSC ya. Saat ini saya pakai baterai lithium ion ya, jadi lithium ion ini bagus kalau kita terbangnya santai ya, dan bisa dapat flight time yang lama ya. Ini kalau terbangnya nyantai banget, jarang belok, lurus ya. Untuk yang di samping itu kan ada mAh per kilometer ya. Nah, kalau kita bisa jaga di bawah 200 mAh per kilometer ya, di 100 sekian, itu bisa hampir 20 menit ya. Ini kalau terbang di jarak dekat seperti ini, otomatis kan banyak belok, banyak ngegas, paling 10 menitan ya, 10 sampai 15 menit paling lama ya. Cuman kelemahannya untuk lithium ion ini kalau ngegas mendadak ya, saat kita genjot itu ampernya akan ngedrop ya. Jadi misalnya dari 3,8 volt, kalau kita genjot bisa ngedrop sampai 3,2 volt. Ngedropnya jauh ya. Beda sama lipo. Kalau lipo ini kita genjot gitu, drop tegangannya nggak terlalu jauh seperti yang terjadi di lithium ion ini ya. Kelebihan lithium ion lainnya, dia bisa sampai 2,9 volt ya tegangan ini DOD-nya. Jadi dari 4,2 volt per sel sampai 2,9 volt per sel. Jadi DOD-nya lebih banyak. Kalau lipo kan dari 4,2 volt sampai ke 3,5 volt. Kalau kita paksa di bawah 3,5 dia akan cepat rusak ya. Kalau lithium ion dijaga jangan sampai di bawah 2,9. Jadi landing di 3 volt atau di 3,3 ya, rata-rata pilot itu landing untuk lithium ion di 3,3 volt. Itu udah sangat-sangat aman ya, baterai akan sangat awet. Yang dihindari di baterai lithium ion ini ngegenjot tegangan ya. Jadi jangan keseringan ngegenjot tegangan terlalu mendadak ya, yang berakibat dia sering ngedrop. Karena drop tegangannya misalkan di 3,6 ini ya, kalau kita gas seperti ini itu bisa tadi ya, bisa sampai 2,2. Itu kalau keseringan bisa merusak baterai ya. Jadi kalau misalkan mau freestyle tipis ya, power load tipis, jangan sampai ke 100% throttle-nya. Itu boleh, tapi pas tegangannya masih full ya, masih penuh. Jadi walaupun dia ngedrop, masih drop tegangannya masih di atas 3,0 volt, masih aman. Nanti setelah rekam runcam ini setelah hasil rekaman Google sini, kita nanti coba perlihatkan hasil rekaman dari kamera runcamnya ya, kamera runcam tam. Hasilnya apakah bagus atau enggak ya. Karena ini pemakaian pertama ya, saya lupa nggak copy hasil settingan kamera runcam yang lama ya. Jadi saya setting ulang apakah nanti hasilnya yellow atau apakah terlalu terang atau apa ya, kita lihat saja nanti ya.
Mudah-mudahan sih bagus. Nah, tapi kalau misalnya kurang bagus, nanti kita perbaiki lagi settingannya. Kalau terlalu terang berarti brightness yang kita kurangi, bukan exposure-nya ya. Kalau exposure kita kurangin, nanti imbasnya ke yellow ya, hasil rekamannya akan yellow. Karena kalau kita lihat di apa ini hasil rekaman FTP-nya, ini nggak getar ya, nggak ada getaran, turunnya sudah stabil ya. Kalau sampai rekaman settingannya salah dan berakibat yellow, artinya itu dari settingannya, bukan dari drone-nya. Oke. Kita terbang sampai 3,5 volt ya. Ini sudah berapa? 7 menit ya. 7 menit. Kemungkinan sih kalau terbang nyantai seperti ini sampai 3,5 volt bisa sampai di kisaran 10 menitan ya. Kalau sampai 3,3 volt bisa 15 menit. Jadi kalau pakai lithium lipo ya, lithium polimer, dari mulai 4,2 sampai ke 3,5 itu paling 5 menit sampai 7 menit, lebih cepat. Jadi baterai apa yang bagus yang kita pakai ya, tergantung kita maunya makanya seperti apa ya. Kalau untuk freestyle ya, yang banyak ngegenjot gas, ngegenjot throttle, itu sebaiknya kita pakai lipo ya. Tapi kalau kita terbangnya santai ya, mending pakai lithium ion, karena Anda pasti lebih puas, lebih lama terbangnya dan lebih awet baterainya. Karena lithium ion ini walaupun kita cas full, kemudian misalnya berapa hari kita nggak terbang, dia nggak akan kembung. Beda sama lipo, kita cas full seminggu aja nggak terbang, itu baterai pasti performanya turun ya. Jadi kalau lipo itu diusahakan kalau hari ini kita sudah cas, gimana caranya baterai dipakai, bisa buat ngecas HP kah, kalau misalkan kita nggak terbang ya karena ada halangan, harus dipakai baterainya ya, minimal buat ngecas handphone. Jadi harus dikurangin, jangan sampai kondisi full charge sampai waktunya lebih dari 2 hari, itu nggak bagus ya. Nggak bagus untuk umur baterai. Kalau lithium ion nggak apa-apa. Oke, terbang sudah 9 menit ya, baterai masih 3,59. Ini lowbat karena posisi belok itu pasti ngegas. Kalau lurus pasti naik lagi tegangannya. Oke, sebentar lagi kita landing. Ini udah 3,5 lebih ya. Udah mau 3,50. Nanti untuk hasil rekaman runcamnya ya, saya sajikan yang sudah gyro flow ya, yang sudah smoothing gyro flow ya. Oke, setelah ini kita saksikan hasil rekaman dari runcam TAM.
Oke, tes untuk terbang dengan menggunakan jumper, Radio Master Pocket sudah selesai. Ada saran kritik tulis di kolom komentar ya. Dan untuk Mas Irsyad, silakan kasih kabar ya gimana, apakah bisa langsung dikirim atau enggak dengan kondisi remote yang seperti ini ya. Settingannya sudah terlihat sudah enak apa belum ya. Dan kalau bisa sih kita nanti sama-sama tes terbang bareng ya. Jadi nanti biar saya sedikit kasih arahan ya. Harus seperti apa terbangnya dan biar enak terbangnya seperti apa ya. Untuk awal di mode angle dulu ya. Jangan lupa pakai mode angle dulu sampai Anda bisa di mode acro. Tapi jangan sampai nggak belajar di mode acro ya. Karena di mode acro ini terbangnya lebih smooth. Oke. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.